warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli. Sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kyai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin SMA beserta Al-Mukarramah Ustazah Hajah Tuti Dahlia SPDI, segenap majelis guru yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, serta anak-anak sekalian, santriwan santriawati Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka pengajian bulanan yang rutin kita laksanakan setiap awal bulan. Tolong jangan ngobrol, boleh ngobrol tapi dalam hati, jadi tidak terdengar. Alhamdulillah, pengajian bulanan kita undur ke minggu kedua. Sekaligus hari ini juga akan dibagikan rapot semester 1. Karena kalau dibagikan ketika kembali kayaknya kurang pas. Ya, lagi pula terkait dengan rapot pun tidak seperti di luar. Kalau di luar itu cuma seminggu, kita hampir 1 bulan. Dan kita ada 2 rapot. Ada rapot Kementerian Agama, ada rapot pondok. Yang Kementerian Agama itu RDM diinput nilainya. Kalau yang pondok wali kelas tulis tangan. Jadi ada 2 rapot yang kita miliki. Makanya wajar kalau dibagikannya itu agak belakangan, karena memang luar biasa kalau rapot itu nggak sembarangan. Kalau cuma di luar itu seminggu ujian kemudian langsung diinput. Jadi kenapa sekarang pengajian bulannya? Karena itu supaya semuanya kena, pengajiannya dapat, pembagian rapot pun dapat. Kita patut bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Ya, kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, evaluasi kegiatan belajar mengajar di semester yang pertama sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Nanti hasilnya Bapak Ibu bisa melihat dan bisa komunikasi langsung dengan wali kelasnya bagaimana perkembangan anak Bapak Ibu. Dari segi pelajarannya, dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya dan lain sebagainya, silakan komunikasikan dengan wali kelasnya. Dan juga alhamdulillah kita juga ada grup wali kelas itu untuk komunikasi antara wali kelas dengan Bapak Ibu sekalian, para wali santri.
Tidak semua pesantren yang memiliki grup WA. Antara wali kelas, antara guru, antara wali santri itu ada grupnya. Tidak semua pesantren memiliki itu. Ini berarti keterbukaan supaya kalau ada permasalahan bisa kita komunikasikan di grup tersebut. Tapi yang masalah yang sensitif dan sebagainya itu japri saja ya dengan wali kelasnya. Kalau ada hal-hal yang ini jangan di grup. Jadi ada yang di grup, ada yang tidak. Bapak Ibu lebih mengerti, silakan kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan yang lebih rahasia dan lain sebagainya bisa japri saja dengan pengurus pesantren, dengan wali kelas bisa komunikasikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat hasilnya setelah johor akan dibagikan rapotnya, dan rapot yang dikasihkan bukan rapot asli tapi fotokopian, antisipasi khawatir hilang. Nanti yang aslinya kita kasihkan semuanya kalau sudah lulus 6 tahun. Jadi yang akan diberikan kepada anak Bapak Ibu diantaranya adalah ijazah sanawiyah, kemudian nanti ijazah aliyah, sertifikat tahfidz itu nanti akan dapat. Kemudian ijazah pondok, rapot pondok sanawiyah, rapot pondok aliyah, dan rapot RDM Kementerian Agama. Nanti satu bendel akan diberikan ketika anak Bapak Ibu lulus. Ya, mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita ini diberikan kemudahan di dalam belajar. Intinya betah dulu, betah nanti pelajaran ngikutin. Intinya betah, terutama yang baru. Tapi alhamdulillah untuk santri baru sekarang ini nggak cengeng-cengeng. Kalau saya lihat kayaknya kuat-kuat, beda kayak 3 tahun ke belakang itu masih pada nangis dan lain sebagainya. Ya, nangis sebentar mah wajar lah. Seminggu masih nangis masih wajar. Kalau yang sebelumnya itu ada yang sudah naik kelas 2 masih nangis nggak betah. Makanya tolong Bapak Ibu kalau nengok jangan terlalu sering-sering. Kan ada waktunya penjengukan itu, boleh hari Minggu. Ya, hari lain khawatir mengganggu konsentrasi belajar. Jadi hari Minggu silahkan. Karena ada pesantren yang masih belum boleh dijenguk sampai saat ini. Covid sudah berlalu tapi masih ada pesantren yang tidak boleh dijenguk. Kita alhamdulillah sudah boleh dijenguk. Kemudian sebulan sekali ada boleh keluar dengan keluarganya, bisa makan di luar. Itu kita berikan seperti itu supaya anak-anak itu happy di pesantren. Ya, bisa ketemu. Tapi ingat, jangan diberi handphone. Karena ini penyakit. Karena di handphone itu ada kadang lagi megang handphone ada yang lewat. Hal-hal yang negatif. Yaitu kalau santri cepat masuk kalau seperti itu. Karena sudah ada kejadiannya seperti itu, gara-gara itu jadi nempel di memori dia. Kenapa? Dia cepat menghafal pelajaran dan juga cepat kalau ada hal itu juga cepat. Makanya tolong jangan diberi handphone. Kalau diberi handphone nanti kan sudah ada di situ ada pengumumannya tidak boleh memberikan handphone kepada anak Bapak Ibu. Ya. Kalau ketika liburan masih silahkan, tapi kalau di pondok jangan, supaya mereka fokus belajar. Itu negatifnya banyak, apalagi anak-anak itu biasanya cenderung ingin tahu lebih jauh. Itu anak-anak seperti itu. Makanya jangan diberikan handphone karena itu merusak memori anak-anak. Ya, tadi kita sudah lihat penampilan hari ini, petugasnya adalah kelas 11.
nanti bulan depan kelas 10 dan seterusnya. Ini kenapa seperti ini? Memang kita sengaja supaya mereka terbiasa tampil. Ya, alhamdulillah anak-anak yang kelas 7 juga waktu tampil mereka bisa. Padahal baru hitungan bulan. Alhamdulillah PD-nya sudah kelihatan, percaya dirinya sudah kelihatan. Ya. Jadi kemudian kita sudah masuk agenda kegiatan di semester yang kedua. Kita sudah mulai dari tanggal 2 Januari. Kita Kementerian Agama mengikuti awal KBM semester yang kedua tanggal 2. Kalau untuk Diknas itu tanggal 8. Kita mengikuti Kementerian Agama. Makanya anak-anak belajar sudah mulai dari tanggal 2 Januari. Ya. Nah, kemudian informasi lagi untuk anak Bapak Ibu yang kelas 12 dan kelas 9. Kelas 12 itu tinggal menghitung bulan mereka ujian. Karena mulai tanggal pertengahan bulan Februari mereka sudah ujian tahfidz, kemudian ada amaliyatut tadris, kemudian ujian praktek, ujian pondok, ujian asesmen madrasah. Jadi kalau untuk kelas 12 belajar paling 2 bulanan lagi, kurang 2 bulan, sebulan setengah lah, karena mereka sudah mulai belajar dari tanggal 2. Makanya tolong terkait itu untuk kelas 12 dan kelas 9 kami sudah berikan surat edaran terkait ujian akhir kelas 9, kelas 12. Mohon segera diselesaikan supaya agenda kegiatan pondok berjalan dengan lancar. Ya. Di situ untuk kelas 12 nominalnya sekitar 4.900.000 itu sudah diberikan ke wali santri kelas 12 karena di situ banyak agenda kegiatan yang akan dilalui oleh kelas 12. Di antaranya ujian seperti biasa, kemudian nanti ada PPM, kemudian ada amaliyatut tadris, nanti ada rihlah dan ziarah, itu nanti ada. Makanya tolong keuangannya segera masuk, karena kami lihat di bendahara baru beberapa orang yang membayar. Ya, kelas 12 dan kelas 9 tolong segera keuangannya diselesaikan. Kalau uangnya belum masuk, kita mau berbuat juga susah. Ya, terkait dengan rihlah dan ziarah kan itu harus masuk DP untuk busnya. Dan juga yang lain juga itu harus siap dulu keuangannya. Kalau uangnya belum masuk kita juga bingung. Ya, makanya tolong kelas 12 dan kelas 9 untuk keuangan kenaikan kelasnya segera dibayarkan. Ya. Dan untuk kelas yang lain nanti ujian semester yang kedua itu di bulan Mei, akhir Mei ke Juni. Kalau untuk kelas 9 nanti ujiannya setelah Idul Fitri, nanti di awal Mei. Jadi kalau tahun lalu kan kelas 9 ujian sebelum libur Idul Fitri dan setelah Idul Fitri. Kalau untuk tahun ini kelas 9 ujiannya nanti setelah Idul Fitri. Karena memang Idul Fitrinya makin maju, puasanya makin maju. Dan nanti liburan untuk Idul Fitri diperkirakan tanggal 1 April. Jadi anak-anak belajar di sini berarti kalau untuk selain kelas 12, Januari, Februari, Maret sudah, setelah itu 1 April libur. Nanti masuk kembali akhir April. Ya, itu nanti makanya terkait itu juga harus dipersiapkan.
Kemudian selanjutnya, alhamdulillah kami sudah membuka pendaftaran santri baru. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada tetangganya, sanak familinya yang ingin mendaftar dipersilakan segera, karena insya Allah di awal Februari sudah tes gelombang pertama. Gelombang pertama tes untuk calon santri baru itu di hari Ahad tanggal 11 Februari. Itu tes untuk gelombang yang pertama. Dan untuk gelombang selanjutnya langsung ketika daftar tes. Langsung. Itu gelombang pertama tanggal 11 Februari hari Ahad. Oleh karena itu tolong jangan berisik, jangan ada yang ngobrol. Ya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kami sudah menerima pendaftaran santri baru, dan alhamdulillah kami sudah menerima, sudah yang daftar sudah hampir satu kelas, alhamdulillah hampir satu kelas yang daftar. Maka oleh karena itu mohon pada Bapak sekalian kerjasamanya, berikan publikasi, komunikasi dengan pihak pondok pesantren kalau ada yang mau daftar. Ketua panitianya Ustadz Bahrul Ulum, silakan komunikasikan dengan beliau terkait pendaftaran. Untuk tesnya bisa online, bisa datang. Untuk tesnya fleksibel. Kalau yang mau online silakan, kalau yang mau datang tes offline juga silahkan. Yang penting segera suruh mendaftar, karena kalau kuotanya sudah memenuhi, sudah tutup kalau kuotanya sudah memenuhi. Makanya tolong segera kalau ada yang mendaftar dipersilahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena nanti setelah ini ada pengumuman peringkat kelas untuk hasil ujian di semester yang pertama. Nanti langsung ketika diumumkan langsung dibagikan penghargaannya ya. Jadi mohon yang biasanya di peringkat-peringkat pertama, ya mohon siap-siap, jangan jauh-jauh. Nanti ketika dipanggil jauh kalau itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.